Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Nida Nurul Syifa. Nida Boleh Nurul. dipanggil Nida, boleh panggil Syifa, setara. Jadi kami ini dari Politeknik STI Alanyakta punya tugas itu wawancara orang yang punya sistem knowledge management atau knowledge sharing. Tuh, maksudnya itu kayak orang yang membagiin ilmunya ke orang lain dengan sistem yang udah ada, yang dia buat kayak gitu. Baik yang udah ada atau yang sudah dibuat gitu. Nah, berhubung kan kakak guru nih, jadi kita mau nanya seputar gimana nih sistem yang kakak pakai untuk nerangin atau ngasih materi ke anak muridnya. Apalagi kan sekarang nih di pandemik ini ya. Kakak kebetulan guru SMP ya, guru SMP di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Jadi di sini nanti ada 5 pertanyaan dari masing-masing kami. Nanti bisa dijawab aja, dijawab sebisanya kakak lah. Oke, pertanyaan pertama mungkin dari Aryo ya, yuk. Boleh yuk. Ya, pertanyaan saya adalah cara seperti apa yang digunakan oleh Kasifa untuk mengatasi siswa-siswi yang masih tidur ataupun tidak masuk kelas 1 hari full, tidak mengikuti pelajaran? Kalau untuk saya pribadi ya, jadi setiap saya tuh sistemnya adalah seminggu Zoom atau Google Meet, seminggu itu tugas. Jadi ketika misalnya ada murid yang nggak masuk full di misal Google Meet, karena kan banyak ada kendala sinyal atau kuota habis dan lain sebagainya, ya saya nggak masalah asal dia mengerjakan tugas di minggu yang kedepannya. Terus kalau misalnya dia nggak masuk full ataupun tidak mengerjakan tugas di minggu yang keduanya, saya biasanya membuat rekapan untuk siswa-siswa yang tidak hadir maupun siswa-siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi mereka nanti bakal nama-namanya, misalnya saya bisa japri, saya tanya kenapa, saya tagih tugasnya, tapi jika misalnya enggak, saya langsung, kalau misalnya mereka belum ada respon baiknya, saya langsung ke wali kelasnya, jadi nanti langsung tindakan oleh wali kelas. Jadi emang guru mata pelajaran, kebetulan saya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, itu kita harus tetap bersinergi sama wali kelasnya, gitu, kolaborasi saling kontak lah ibaratnya, ngasih tahu misalnya murid si A nih belum ngumpulin tugas atau murid si A kok nggak masuk kelas ya, kenapa ini alfa atau ada masalah. Nanti wali kelasnya nih bersama guru BK biasanya kalau misalnya anaknya ini benar-benar full nggak masuk terus sampai bisa sebulan atau berapa, mereka bisa nyamperin ke rumahnya gitu. Kalau sistem di sekolah saya seperti itu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gimana, yuk? Apa mau nanya lagi, yuk? Maksudnya kurang paham atau kurang jelas gitu ya? Cukup jelas. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk bertanya. Jadi cukup kompleks ya, sistemnya mudah gitu buat dipahami ya. Dimana kalau mereka nggak masuk, tinggal ke wali kelasnya atau ke guru BK-nya langsung. Jadi guru mata pelajaran nggak perlu capek-capek atau pusing-pusing buat ngubungin satu-satu gitu kan. Sebenarnya sih nggak dibilang mudah juga nggak. Soalnya kan dari kita guru ke wali kelas. Kadang-kadang ada wali kelas kan ngadepin tuh banyak siswa kan. Otomatis megang misalnya per kelas itu 20-30 kan. Rata-rata kalau di kelas saya sendiri, satu kelas itu 20. Ya kan, emang nggak kelas banyak. Nah, itu orang kan wali kelas itu harus berarti tektokannya sama orang tua dong. Kadang-kadang ada orang tua tuh yang nggak apa ya, kurang support. Ya benar, maksudnya kurang menanggapi kayak oh ya udah gitu aja. Bahkan sempat saya juga ada beberapa salah paham sama orang tua murid. Saya waktu itu bilang ke wali kelas, Pak, saya assalamualaikum, ini nama tidak hadir di hari ini. Saya sebelumnya hari itu setelah pembelajaran terakhir, terus wali kelasnya biasa langsung share tuh di grup orang tua atau siswa. Nah itu ada orang tua siswa yang marah sama saya karena bilang gini, kok ini anak saya dibilang nggak masuk, jelas-jelas anak saya masuk kok pelajarannya. Nah hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya, dan makanya butuh banget bukti konkretnya, dalam artian anak bisa bilang sama orang tuanya untuk masuk kok Bu, tapi kan kita juga punya bukti kayak misalnya list nama-nama anak yang
masuk di Zoom-nya itu saya pasti selalu screenshot gitu. Jadi otomatis ketika hal-hal kayak gitu kita harus benar-benar ada backup-annya, ada tagline-nya, ada jawabannya. Jadi kayak orang tua ngerasa, oh berarti ini anaknya ya yang kurang atau misalnya kayak gimana. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa langsung dari Rian Wahyu ya. Untuk Rian Wahyu, boleh Rian. Ini kalian dapat dua menit. Ini tugas buat next semester 3. Semoga aja pada next semua nilainya bagus. udah bolos berapa kali? Kalau bolos sih saya belum pernah, alhamdulillah. Mungkin kayaknya sih belum ada yang pernah bolos sih. Kita saling bantu-membantu lah buat nutupin aib. Sih. Soalnya saya waktu kampus segeng bolos pelajaran. Oh kita sih paling kalau ya kong kali kong loh. Kalau bilang baru pulang nih ya. Udah ntar bilangin koneksi ya. Kalau dipanggil bilang koneksi. Ini tolong ya, ini jangan di-cut lah. Gak apa-apa. Mungkin ya Rian Wahyu bisa tanyanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kak Siva. Kak, berhubung tadi kan mungkin pertanyaan ini menyangkut juga kalau misalkan gimana mengatasi siswa yang tidur ataupun tidak masuk. Mungkin ini ada keterkaitan dengan nilai. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sistem kerja mungkin untuk Kasifa aja ya, untuk mungkin prioritasin Kasifa dulu. Bagaimana sistem kerja Kasifa untuk memantau nilai siswa dan siswi yang melakukan pembelajaran jarak jauh? Karena dalam pembelajaran ini siswa dan siswi tidak dapat dipantau secara langsung, hanya dipantau oleh orang tuanya yang hanya untuk mengingatkan siswa atau siswinya untuk belajar dan mengikuti kelas doang, gitu Kak. Jadi untuk mantau nilainya. Oke. Jadi tuh kalau di sekolah saya sendiri ada sistemnya itu kita emang dapat akun dari pemerintah kan, Kemendikbud. Dia tuh kayak Google Meet, akun Google Suite gitu. Jadi tuh kita dapat bisa buka dari Jamboard, terus Google Meet, terus Classroom dan lain sebagainya. Nah untuk mantau nilai sendiri, kalau misalnya di Zoom ya, saya itu nggak pernah yang namanya nggak nanya sama murid. Jadi ketika ada yang masuk, entah di awal, entah di tengah, di akhir, saya selalu nanya satu-satu gitu. Itu salah satu menurut saya memantau knowledge dia. Jadi buat jujur ya, buat ngasih nilai itu gampang banget. Mau nilai 50, 60, mau sampai 100 sekalipun itu gampang banget untuk guru ngasih nilai ataupun dosen ngasih nilai. Tapi tuh gimana kalau saya lebih ke titik berat gimana murid ini bisa nyampe ilmunya walaupun pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, buat saya pribadi itu tadi saya selalu yang kayak saya selalu nanya ke mereka dan ketika pun saya ngasih tugas itu biasanya di di Classroom itu ada terjadwalnya ataupun misalnya kan ini anak SMP namanya Quizy. Nah, Quizy itu dia juga kayak semacam kuis. Jadi banyak sih caranya sebenarnya, banyak banget sekarang pembelajaran ya yang berbasis online dari terus saya banyak banget yang berbasis online. Jadi kalau kalian misalnya buat mantau nilai itu menurut saya masih mudah dan orang tua balik lagi ke orang tuanya harus saling saya anak saya aja ya Bu. Terus kalau misalnya ini saya boleh minta setelah ujian sama segala macam. Ada orang tua yang yang supportif seperti itu, benar-benar yang ngedukung. Jadi
kayak kayak oh ya udah nih ada orang tua yang mendukung. Jujur aja sebenarnya kalau selama pembelajaran jarak jauh kayak gini, bahkan saya pernah di kelas itu muridnya dia kameranya dimatikan, suaranya di mute, saya panggil nggak pernah nyaut, ya kan? Saya diemin. Ketika pembelajaran selesai, itu dia tetap nggak keluar kelas. Saya tungguin sampai dia bangun dan keluar kelas sendiri, kayak gitu. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu sih yang benar-benar harus dari diri kitanya, dari diri apa ya namanya pengajarnya kali ya. Gitu. Oh, jadi cara penilaiannya lebih ke responsifnya dulu gitu ya. Benar. Karena menurut saya ulangan, jujur ya, ulhar, UAS, saya bukannya nggak percaya sama murid saya percaya banget kemampuan murid saya itu pintar-pintar banget melebihi saya bahkan. Tapi namanya zaman canggih, ibaratnya sebatas HP atau kita ngeliat dari kayak gini kan, bisa aja mereka, aduh sujud jadinya, bisa aja mereka emang bikin catatan atau lain sebagainya kan, gitu. Makanya dibilang kalau nilai UAS, misalnya nilai UAS mereka bagus 90, 80, berarti kayak wow keren banget, beda banget ketika sama pembelajaran langsung. Ketika UAS ujian itu dapat KKM aja udah alhamdulillah, tapi ketika pas PJJ nilai pada meroket banget gitu. Dan itu menurut saya makanya nggak bisa dilihat dari nilai doang. Jadi saya harus tetap nanya mereka, akan saya pertimbangkan dengan lebih baik lagi. Gitu. Ya, gimana nih, Ian? Tapi suaranya di teman-teman ada nggak sih, maksudnya putus-putus atau gimana? Apa jangan-jangan karena ini di sini ya, jadi jauh? Enggak, tapi ada sinyalnya juga sih. Oh iya tah. Sinyal lu parah sih. Suara sih ada, cuman agak patah, Pis. Oh, tapi jelas ya tapi ya. Jelas. Agak jelas. Oke. Gimana nih jawabannya? Jadi kayak intinya tuh mungkin cara penilaiannya lebih ke pribadinya sih ya. Jadi dilihat kalau saya urusannya senilai mungkin bisa kasih angka, cuman kan kayak lebih nanggep kerajinan dan nanggepin guru atau dosennya sih yang dihitung. Kalau saya lebih suka yang aktif ya. Lebih supaya aktif. Saya tanya dosen kalian pasti lebih demen yang aktif ngejawab atau aktif ngasih saran segala macam. Ya, ditanya diem. Saya nggak mau nanya ke dosennya, terlalu panjang. Mungkin harus sih ini ada pertanyaan, ada yang nggak paham. Sengaja jawabnya kayak nggak bu, iya udah paham gitu. Itu selalu kita lakuin. Gimana, Rian? Terus kita lanjut langsung. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Gimana ya? Muncul kecurigaan nggak sih buat Kak Siva ini buat menilai gitu, misalkan di apa ya, di pembelajaran sebelum pandemi mungkin mereka nilainya pada turun, maksudnya rata-rata lah, maksudnya di rata-rata. Tapi ketika di masa pandemi ini, ketika pembelajaran berjarak ini, seketika siswa dan siswi ini mempunyai mungkin nilainya meroket lah ya. Nilainya langsung up gitulah. Oke, jadi ada kecurigaan nggak? Sebenarnya tidak memungkiri sih ya, gini ya. Bahkan PJJ langsung PJJ balik lagi ke yang tadi saya sempat bilang, saya kan suka ngasih tugas tuh. Itu mereka bisa jawabannya 5 sampai berapa orang sama semua. Bener-bener kayak ngopi dari langsung Google, ataupun misalnya dari TikTok yang bener-bener cuman Google doang langsung di copy paste kayak dari Brainly dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya udah nggak heran. Sebenarnya kita udah kayak memaklumi aja. Makanya dibilang tadi saya bilang buat nilai tugas UAS segala macam, kalau misalnya nilai mereka gede ya saya nggak masalah. Toh saya bakal tetap nguji mereka ketika saya ngasih pertanyaan ketika Zoom gitu. Jadi saya bisa ngeliat nih misalnya kok nilai
kalau tugas mungkin bisa lebih besar ya, karena kan misalnya saya suka ngasih tugas nilai itu bikin video, mereka bikin makalah, atau mereka bikin jawab-jawab pertanyaan kayak misalnya 3 sampai 5 pertanyaan doang, habis itu ditaruh di classroom dan lain sebagainya. Kalau hal-hal kayak gitu mungkin bisa mereka dari Google dan bukan masih bisa lah. Tapi kalau misalnya kayak nilai ujian kan, saya ngeliat nih misalnya anak ini jarang masuk Zoom. Pas saya bagi kisi-kisi atau misalnya pas bahas kisi-kisi ujian, dia nggak datang. Walaupun saya bagikan juga di classroom, dia nggak datang. Tapi nilai dia lumayan menurut saya tinggi. Itu ketika pas mungkin dia Zoom-nya datang lagi, saya bakal mempertanyakan, bukan mempertanyakan nilai kayak, kok kamu bisa sih dapat nilai tinggi? Itu malah kita menjatuhkan mental anaknya dong. Tapi saya lebih kayak, oh coba misalnya Abdul, menurut kamu gimana sih perkembangan manusia prasejarah di Indonesia kayak gitu? Atau misalnya apa sih jenis-jenis interaksi? Jadi saya lebih ke pertanyaan yang kayak gitu sih. Nanti mereka bakal lebih kayak misalnya ada yang jawab kayak, "Saya nggak tahu Bu," atau "Saya nggak ngerti." Saya selalu bilang kayak, "Coba dilihat bukunya atau coba dibaca dulu, baru kasih tahu jawabannya, jangan bilang nggak tahu. Coba dicari tahu dulu." Jadi lebih ke yang kayak gitu sih nilainya kalau saya, gitu. Jadi lebih ini ya maksudnya kalau lagi ulangan tuh nggak peduli nilainya, tapi setelah ulangan ditanyain lagi buat mastiin nih anak ini benar-benar merhatikan apa enggak gitu sih ya. Sebenarnya nggak gitu sih. Sebenarnya nggak gitu. Jadi sebelum ulangan bahkan. Jadi nilainya itu sebelum ulangan. Jadi kan ketika ulangan itu, apalagi kalau kayak ujian akhir semester atau tengah semester yang otomatis udah bagi rapot tuh. Kita nggak mungkin bisa nilai lagi kan. Jadi penilaiannya sebelum ujian. Jadi ketika mereka dapat nilai yang lumayan, saya bakal ingat kayak ketika mereka di Zoom atau memberikan tugas kepada saya. Kayak gimana nih, kayak benar nggak sih ini? Gitu. Biasanya kalau kayak gitu, nilai UAS-nya kan emang ujian sekolah dan UTS itu, biasanya pure kan. Yang ditambah kayak itu biasanya nilai walaupun biasanya di situ yang mulai saya kurangin gitu. Oke, siapa namanya tadi? Rian ya? Ya, ada pertanyaan lagi Rian? Oke, cukup sih Kak kalau untuk itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Kasih ya Kak Siva. Oke. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya langsung Rehan kali ya. Mungkin soalnya pertanyaan Rehan kebetulan hampir sama nih sama Rian Wahyu. Kalau Rian Wahyu kan dia tentang nilai. Kalau Rehan Syah ini dia pertanyaannya lebih ke materinya. Silakan Rehan. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang Kak Siva. Iya, siang. Saya ingin bertanya Kak, pembelajaran secara online ini kan memberikan dampak pada proses pembelajaran. Banyaknya siswa yang nggak fokus dalam menerima materi karena kurangnya pengawasan secara langsung dari gurunya. Jadi apa yang Kakak Siva lakukan agar seluruh siswa ini bisa fokus dan menerima materi dengan baik? Oke, makasih Rehan pertanyaannya. Langsung jawab aja ya. Boleh. Oke. Jadi itu kalau saya pribadi, saya selalu ngasih materi pembelajaran yang aktif buat anak. Jadi kan apalagi saya tuh ngajarnya SMP, anak-anak remaja ya kan. Saya cari media pembelajaran yang menurut saya bakal menarik dia. Misalnya dari PowerPoint. Kalau PowerPoint-nya plain biasa doang kan kayak, ya tulisannya gede-gede doang, tulisannya gini doang, bosen, ya kan. Kayak dilirik aja enggak kan. Nah akhirnya itu saya bikin kayak, saya nyari template-template PowerPoint, terus saya bikin lah bentuk-bentuk kayak misalnya PowerPoint-nya dibikin komik, terus saya bikin, apalagi kan saya ada yang ngajar sejarah juga kan. Nah, itu bisa saya kasih kayak video, terus saya bikin animasi-animasi dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Jadi tuh buat nyampein materinya, balik lagi ke tadi media pembelajaran tuh sekarang selama PJJ udah banyak banget. Entah dari PowerPoint, entah dari media animasi pembelajaran, entah dari video pembelajaran, entah dari aplikasi kayak tugas dan lain sebagainya, itu banyak banget.
Nah, ada lagi yang namanya aplikasi kalau di Google Suite itu namanya Jamboard. Jadi Jamboard itu modelnya kayak papan tulis gitu. Jadi itu ketika kalau biasa kan ngajar nulis kan, papan tulis atau PowerPoint. Nah, kalau di Jamboard itu juga sistemnya kayak gitu. Jadi murid, misalnya saya nanya nih, siapa Rehan, tulis ya nih jawabannya misalnya apa sih dari apa namanya? Apa keunggulan geologi maaf letak keunggulan letak astronomis di Indonesia itu apa sih misalnya kan. Nanti dia itu di Jamboard itu bisa nulis. Jadi bisa pakai note, bisa ada diskusinya. Jadi misalnya saya nanti bikin kayak apa ya kalau itu pohon akar materi gitu. Apa sih namanya? Saya lupa, mohon maaf. Pokoknya kayak pohon akarnya. Misalnya di sini macam-macam ya jenisnya keunggulan, nanti misalnya Rehan jawab yang jenisnya, nanti dia tulis. Rian jawab yang keunggulannya dan lain sebagainya. Jadi itu mereka yang kayak tetap apa ya? Tetap ada interaktifnya, ada timbal baliknya gitu. Tapi pas di awal-awal mungkin itu cukup berhasil ya, tapi di sini ketika apalagi kalau ujian mereka cenderung jenuh. Kadang kalau itu kayak harus dipanggil berkali-kali atau misalnya kayak ya Bu gitu, lebih ke yang kayak gitu sih. Pokoknya emang harus jadi guru, jadi dosen itu benar-benar harus muter otak sih gimana cari materi pembelajaran atau media pembelajaran siswa dan mahasiswanya gitu, entah dari PPT, video dan lain sebagainya. Jadi kayak lebih ke kreativitas sama inovasinya ya. Bener. Ya. Gimana nih? Ya, ada yang mau ditanya atau kurang? Nah, sudah jelas Kak. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin nih, ya sama-sama. Pertanyaan yang keempat ada dari Salman. Bisa, Man, pertanyaannya Man, disampaikan Man. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, dalam proses belajar mengajar secara online ini kan pastinya ada aja kesulitan yang Kakak hadapi gitu Kak. Menurut Kakak kesulitan apa nih yang Kakak hadapi sehingga menghambat proses belajar mengajar secara daring ini Kak? Oke, langsung apa ya? Kesulitan yang pertama adalah ketersediaan murid terhadap kayak handphone ataupun laptop gitu. Yang pertama adalah itu ya, karena kan nggak semua orang apa ya bisa memiliki itu semua kan, apalagi laptop. Kalau HP pribadi kan kadang-kadang ada yang ganti-gantian sama kakaknya kan, ada yang sampai ganti-gantian sama adiknya atau kakaknya, itu yang menyulitkan. Terus ada lagi yang kedua adalah gangguan sinyal dan kuota. Walaupun ya kuota udah diberikan dari pemerintah, tapi itu masih terbatas gitu. Dan kadang-kadang ada siswa yang udah nggak mau pakai kuotanya atau paketnya karena nggak bisa buka game dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih prefer pakai kartu mereka sendiri. Terus belum lagi kalau gangguan wifi ataupun sinyalnya, entah baik dari saya ataupun dari murid itu terkadang emang sering ada banget. Jadi misalnya kayak tiba-tiba nge-freeze atau tiba-tiba keluar atau tiba-tiba nge-lag. Terus misalnya kayak saya share video kan bisa itu di video di mereka adalah suaranya patah-patah ataupun delay, bisa yang kayak gitu. Terus hambatan lagi adalah tentang kehadiran. Itu tuh lumayan sulit. Jadi kayak saya harus ngasih tahu tolong bilangin ya sama teman-temannya 5 menit lagi kita mulai pembelajaran. Untuk yang lainnya suruh segera masuk ke dalam Google Meet gitu misalnya. Atau nanti saya nulis lagi di Classroom nama ABCD ini belum ngumpulin tugas gitu. Saya tunggu ya sampai hari gini gitu. Lebih ke yang kayak gitu sih teknisnya. Dan anaknya juga kayak udahlah males belajar PJJ lagi, bosen, capek, udah ngerasa jenuh. Baik murid, baik guru tuh udah ngerasa jenuh banget sama belajar PJJ gitu. Ya teman-teman. Kalau sini rada berisik maaf ya teman-teman, soalnya sini hujan juga.
Gimana Salman? Ya, cukup jelas sih. Terus gini Kak, kira-kira jalan keluarnya yang setidaknya bisa mengurangi hambatan ini apa ya Kak? Yang pertama ya, tadi kan karena saya bilang kayak handphone dan laptop itu jelas-jelas hambatan yang kita nggak bisa maksain orang tuanya, karena apalagi masa pandemi orang tua banyak yang gajinya dikurangin, banyak yang di PHK, jadi kita nggak bisa memaksakan mereka untuk mempunyai itu gitu. Terkadang paling bantuan dari sekolah misalnya. Nah terus kalau misalnya untuk kuota dan wifi sebenarnya kan kita udah memberikan dari yang kartu Kemendikbud, tapi balik lagi ke anak-anaknya yang kadang nggak mau menggunakannya gitu kan. Dan kalau gangguan sinyal saya rasa itu atau wifi yaitu providernya kan. Jadi harus menyelesaikan di provider. Terus kalau misalnya anak muridnya ngerasa jenuh atau bosan sama pembelajarannya, adalah menurut saya karena ya solusinya kita harus memberikan media pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Dan sebagai guru juga harus kayak lebih aktif, walaupun emang ya Allah udah enak banget, udah jenuh banget ini belajar PJJ, nah, tapi ya dari kitanya kayak ya udah ayo kita belajar bareng, atau ini gimana gitu. Jadi yang kita harus gimana sama Ya Kak, cukup jelas Kak. Terima kasih Kak. sama. Terima kasih nih. Pertanyaan terakhir dari saya. Jelas, bos. Kan kalau dulu terkait pembelajaran, pemberian tugas dan sistem-sistemnya itu kan biasanya langsung gitu. Jadi guru datang, guru kalau selama pandemik ini nih kan online ya. Kira-kira sistemnya sendiri kayak untuk pembelajarannya sistemnya itu caranya bagaimana, terus pemberian tugasnya lewat apa, dan untuk memastikan mereka tuh ngerjain tugas dan dapat nilainya tuh buat ngeceknya dari mana tuh sistemnya kayak gimana sih Kak? Oke, ini langsung dijawab aja ya. Jadi kan tadi saya udah sempat bilang ada namanya semua. Jadi di bagian classroom itu ada buat pembagian tugas. Nah, ketika mereka masukin link atau misalnya tugasnya mereka tuh disisipkan di Google Form, biasanya bisa kekumpul di Excel juga di classroom, langsung dikasih nilai muridnya. Nah, muridnya itu berdasarkan sendiri-sendiri, jadi nggak semua murid tahu. Jadi misalnya saya mau ngasih nilai nih sama Apis kan, itu cuma Apis doang yang tahu saya kasih nilai tugasnya misalnya 90. Ya udah nanti langsung muncul tuh di notifnya Apis email. Misalnya saya memberikan nilai terhadap tugas kamu gitu. Lebih ke yang kayak gitu sih. Sekarang kan emang nggak bisa dong ngasih langsung, jadi kayak ngasih tugas nih dari LKS, dari buku, terus dari bikin video ataupun bikin makalah, itu mereka udah kayak ya udah by email, terus by classroom, atau misalnya kalau mereka nggak ada kota, saya selalu bilang kalian boleh banget kok ngirim tugas ke kontak WhatsApp saya selalu bilang kayak gitu, walaupun akhirnya galeri WhatsApp saya selalu penuh ya, tapi ya it's okay, saya bilang sama mereka kirim aja gitu. Kalau misalnya bahkan saya selalu bilang kayak kalau kalian ada tugas atau materi yang nggak ngerti, kalian boleh hubungin saya, boleh nanya gitu, tugasnya apa yang nggak paham, materinya apa yang masih nggak ngerti, boleh banget nanya. Jadi saya ngasih kebebasan ke anak-anak. Gimana ya, karena sistem pembelajaran jarak jauh ini ibaratnya belajar tanpa batas gitu. Berarti dia itu dari sistemnya sendiri ya, tergantung gurunya masing-masing gitu. Kalau masih sistem ada yang pengen di japri WA, dia bisa dari email dan lain-lainnya gitu. Cuman kalau untuk Meet sendiri biasanya kan pakai Google Classroom, kalau Google Meet, kalau untuk pemilihan tugasnya Google Classroom dan lain-lainnya gitu ya. Jadi lebih mudah di situ ya, lebih mudahnya di situ kali ya, permudahan. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira nih? Sebenarnya sih pakai yang Google Classroom ataupun Google Meet dan lain sebagainya itu
mempermudah sih sebagai data ya. Karena kan selama ini kita manual dong, harus nulis di kertas, harus nulis di apa ya namanya, pakai pulpen segala macam, dan takutnya kan datanya hilang. Udah gitu kita harus convert lagi nih ke e-raport ya kan, harus ngetik lagi ulang. Sedangkan kalau yang udah sekarang itu adalah kan kita bisa ngetik di Excel sendiri, bisa udah masuk ada sistemnya. Jadi ketika di e-raport ya untuk pemasukan mempermudah sekarang di dalam pemberian tulisan pemasukan datanya. Pemasukan datanya. Oke. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Saya ada pertanyaan lagi nih Kak, sedikit Kak. Ya boleh. Yang tadi Kakak jawab masalah ini siswa yang kalau ngerjain tugas cuma sekedar copy paste gitu dari internet. Nah itu kan maksudnya saya sering sering melakukan hal seperti itu tuh. Nah, saya ingin bertanya Kak, Ya. seiring berjalannya waktu, kalau dia nggak berubah, kira-kira itu bisa melemahkan daya pikir dia nggak Kak? Mungkin kalian bakal berasa banget, kan kalian pernah ya sekolah secara offline kan? Ketika kalian ya misalnya di kelas kalian kerjain ini kan ya pakai HP baca satu paragraf ke otak, kayak kalian nangkep oh pengertian ini ternyatanya kayak gini ya. Sedangkan kalau kalian kelas doang, kebanyakan itu adalah kalian gak baca keseluruhannya, tapi kayak copy, ini ada nih kayaknya materinya udahlah copy aja, paste, diberesin, kirim, ya nggak kayak gitu kan? Otomatis kalian nggak ngerti atau nggak paham materi keseluruhannya gitu. Sedangkan kalau kalian ibaratnya baca aja sedikit nih, oh kalian pasti bakal ngerti kayak oh ternyata gini ya jawabannya gitu. Jadi kasihan otak kalian ya sih, jadinya saraf otaknya lama-lama pada kayak apa ya, mati atau terputus karena nggak terbiasa buat mikir lagi gitu. Udah mikir ya udah gampang googling, ya udah gampang solve, bisa YouTube, bisa Google segala macam. Sebenarnya bagus, boleh banget ngambil referensi dari Google, boleh banget. Tapi tuh tetap kalian harus pelajarin, atau misalnya kalian tahu apa yang kalian ambil materinya gitu. Jangan sekedar copy paste, karena kalian kayak sayang aja gitu. Kuliah mahal-mahal, kuliah lama-lama, tapi kalian gak dapat ilmunya. Kayak percuma. Nanti malah jadinya nyesel pas udah lulus atau kerja gitu. Oh gitu ya Kak. Baik Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman nih mungkin Salman, Aryo, Rian? Mau nanya lagi sekali lagi Bu. Oke, boleh. Kan oke, Kak Siva ini guru mata pelajaran lah di mana di khususnya buat SMP, di tingkat SMP. Nah, ini terpengaruh juga nggak untuk gaya Kak Siva untuk mengikuti apa ya namanya, untuk memasuki kayak biar chemistry-nya kakak sama siswa ini nyambung, atau mau cara gayanya juga atau cara bahasanya atau gimana, itu kan mungkin mempengaruhi juga mungkin ya. Itu kalau Kak Siva itu menerapkan itu apa enggak sih gitu. Terapin itu gimana sih. gitu? Langsung saya jawab ya. Jadi tuh yang namanya guru, kalau kita terlalu formal, kalau terlalu kita apa ya, kayak killer banget, itu bikin kesan mungkin murid kayak malas. Sekarang saya mencoba untuk kayak mendekatkan diri sama murid saya. Saya kayak apa ya, misalnya saya kan emang demen-demen kayak nonton anime ataupun drakor, dan bahkan misalnya K-pop segala macam. Jadi kadang-kadang anak murid saya lebih nyambung ke sana kan. Terus tapi
memang ya, selain gaul juga. Biasanya saya tampung, jadi nggak yang terlalu formal banget, aku banget. Jadi biar mereka pembelajaran ya belajar banget. Benar-benar suka ada temen ngobrol atau teman pas lagi kelas sambil makan kan, nggak ada. Jadi ya kayak kitanya harus bikin suasana cair atau ngebaur gitu. Jadi sama saya yang kemarin ketika bikin malah saya tentang pacarnya, tentang kehidupannya dan lain sebagainya. Jadi mereka punya ikatan batin apa ya? Ikatan batin lah sama saya gitu. Jadi mereka lebih demen masuk untuk kelas saya dan lebih memperhatikan. Oke, cukup atau ada lagi? Cukup sih Kak. Cukup Bang. Oke. Jadi tuh Maaf, I'm sorry. jadi menurut kakak sendiri nih, kalau pembelajaran daring ini atau online ini ada kelebihannya, ada kekurangannya juga gitu ya. Maksudnya kelebihannya dari guru-gurunya jadi lebih mempermudah dalam pendidikan, sedangkan kekurangan kayak murid-muridnya tuh lebih apa ya, jadi kurang memperhatikan, pertama tuh juga lebih lebih inovatif pemikirannya. Jadi kan coba cek. Kalau kelebihan dan kekurangannya, mungkin kelebihannya dari gurunya sendiri jadi mudah dalam pendataan, dan kalau kalau kelemahannya jadi murid-muridnya tuh kayak kurang kreatif, kurang menggunakan otaknya untuk berpikir gitu, lebih mengandalkan Google dan mencontek itu. Jadi mungkin bobroknya gitu sistem ini gitu. I have story. Jadi itu misalnya gini, pernah punya beberapa kali ya. Jadi kan saya suka ngasih tujuan, terus mereka tulis tangan di foto ya kan. Nah ada 2 orang siswa, yang satu ini perempuan, dia udah ngumpulin tugasnya kan. Udah saya cek, it's okay. Nah kemudian by email semua, biasanya punya kan namanya atau namanya itu sering banget nemuin hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya bad habitnya adalah yang kayak gitu sih. Padahal saya pribadi adalah ketika ngasih tugas, saya selalu bilang sama muridnya kayak, kalian boleh ngumpulin kapan aja, kalian bebas mengumpulin apa kapan aja selama belum ujian, entah ulangan harian, entah ujian tengah semester ataupun ujian kenaikan kelas. Saya selalu bilang gitu. Saya nggak pernah memaksakan kalian untuk mengumpulkan tugas sesegera mungkin. Gitu. Yang penting kalian ada kemauan untuk mengumpulin tugasnya loh. Teman-teman ada pertanyaan lagi gitu, mungkin dari Rehan, Dian, Aryo atau Salman? Kalau dari saya cukup, Pis. Oke. Ya, dari saya juga cukup. Rian, Aryo? Kayaknya cukup juga deh, sangat cukup. Ya, Oke. saya sangat membantu ya pertanyaan dan jawabannya. Jadi makasih banget juga ke Viva itu buat kritik ini atau tugas ini. Apalagi gitu kan, kita yang tetap muka jadi enak bentuknya. Mungkin kedepannya good luck buat ngajar murid-muridnya yang berbagai macam tipe. Kami dari bisa ngasih
Nilai Yang bagus lah, memuaskan. amin. Ya pokoknya buat kalian nih pesan-pesannya jangan kebanyakan ngandelin Google sih. Kayaknya notanya nanti membeku. Terus juga buat kuliahnya semangat. Skripsi masih jauh. Terima kasih Oke. banget. Terima kasih banyak. Mungkin bisa kita akhiri di sini ya teman-teman ya. Mungkin ada kata-kata buat Ya. kita gitu dari teman-teman. Boleh kata-kata tapi jangan dikata-katain. Canda. Kayaknya nggak nyampe di suaranya. Suara ini yang Ada kata-kata siapa yang udah mau ngebantuin kita gitu. Sorry Pis, Mungkin itu mau kita apa ada putus-putus penyampaian kata-kata apa? suaranya tadi. Oke. Sorry ya. Jadi mungkin dari Aryo, Rian, Salman atau Rehan ada kata-kata atau ucapan terima kasih itu yang pengen disampaikan ke Kasifa udah ngebantu kita, bisa disampaikan aja. Oke, kalau dari saya terima kasih banyak buat Kasifa udah ngebantu nih buat apa diwawancara lah mau gitu juga, dan mungkin buat Kasifa juga mudah-mudahan tetap bersabar lah buat ngajar yang terbaik. Oke, thank you. Oke. Alright. Ayo. Kalau dari saya Kak, Ya udah semua ya. saya Kalau ada nih. saya terima kasih banget sama Kakak udah bantuin ngerjain tugas. Ya semoga Kakak sukses dan sehat terus Kak. Nanti imbalan hadiahnya dari Apis ya Kak. Waduh. Tenang, nasi Padang udah siap. Aman-aman. Wah, dia mau diminta beliin Indomie aja nggak dibeliin. Bisa banget ngebantalinya ke sini ya. Ya udah. Salman, Aryo. Ya, kalau dari saya juga sama, terima kasih banyak nih buat Kak Siva udah ngeluangin waktunya buat ngebantu tugas kita. Ya, buat Kakak semoga sehat selalu. Tetap semangat jadi tenaga pendidik. Cepat nikah, Kak. Amin, makasih. Lupa ngundang ya. Yuk. Aduh, pertanyaan apa itu? Gak denger. Apis dulu deh kayaknya. Oke, Aryo ada yuk. Kalau nggak ada, mungkin ada, tungguin. Aryo mungkin. Ya, seperti yang tadi dibilang Salman, ya, saya juga cukup berterima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya sudah membantu tugas-tugas kami dan mau untuk diwawancara. Ya, sukses selalu untuk menjadi tenaga pendidik. Baik, Males terima banget kasih. ngomongnya kalau. Ya, dia waalaikumsalam, emang suaranya makasih. lemes, maklumin aja. Oke. Makasih banyak sekali lagi. Thank you banget. Mungkin Salman bisa di stop record ya, Man.